Jepang menaikkan anggaran militernya. Ini ada apa ya? Jadi guys, orang sering salah paham soal Jepang. Banyak yang masih mikir kalau Jepang itu negara yang pasif, anti militer, dan pengen damai selamanya. Masalahnya, itu gambaran Jepang tahun 1950-an. Bukan Jepang hari ini. Faktanya, sekarang itu begini. Jepang secara konsisten itu menaikkan anggaran militernya dan bukan nilai-nilai yang receh-receh. Jadi tahun fiskal 2026 ini, anggaran pertahanannya itu tembus 9 triliun yen. Rekor tertinggi sepanjang sejarah militer Jepang. Dan ini adalah ke-12 kali berturut-turut anggaran ini naik. Pertanyaannya sederhana, Jepang lagi siap-siap buat apa ya? Oke guys, sedikit konteks dulu ya. Setelah kalah di Perang Dunia Kedua, Jepang itu dibelenggu oleh pasal 9 konstitusi. Tidak boleh punya militer ofensif. Makanya mereka itu dibungkus dengan istilah yang manis, self-defense forces. Tapi sejak satu dekade terakhir ini, Jepang pelan-pelan keluar dari zona nyaman pasifismenya. Puncaknya tahun 2022, mereka sudah mengumumkan rencana 5 tahun, senilai 43 triliun yen. Targetnya itu jelas banget, pengeluaran militer 2% dari PDB, which is standar NATO. Kalau target ini tercapai, Jepang bakal jadi pembelanja militer nomor 3 di dunia, di bawah Amerika Serikat dan China. Dan ini bukan defensif lagi, ini perubahan doktrin. Sekarang, kita lihat ya, uangnya itu buat apa aja. Rudal jarak jauh, termasuk tipe 12 dengan jangkauan 1000 km. Pembelian Tomahawk dari Amerika, drone dan senjata tidak berawak, pertahanan pantai, keamanan cyber dan ruang angkasa, kapal induk versi Jepang, walaupun tidak mau disebut sebagai kapal induk guys. Ini bukan alat bertahan dari invasi, ini adalah peralatan militer untuk bisa menyerang balik. Kenapa Jepang melakukan ini? Jawabannya ada di peta. Pertama, China. Bagi Tokyo, China itu bukan sekedar rival dagang, tapi dia adalah ancaman strategis utamanya. Aktivitas militer China di Laut Cina Timur, di Senkaku Island, dan tekanan ke Taiwan, itu semua bagi Jepang adalah ancaman eksistensial. Kalau Taiwan jatuh, Jepang tahu rantai logistik mereka, jalur laut mereka, bahkan keamanan nasionalnya ikutan goyah. Makanya Jepang fokus ke rudal-rudal jarak jauh dan pertahanan maritim. Ini bahasa halus untuk bilang, kalau konflik ini pecah, kami juga pengen bisa menyerang balik. Yang kedua ada Korea Utara guys. Jadi rudal-rudal balistiknya itu sering melintas di atas kepala warga Jepang. Ini fakta. Respon Jepang, mereka upgrade sistem anti-rudal, F-35, Aegis, sensor-sensor, radar-radar. Bukan buat gertak sambal guys, tapi karena ancamannya memang real ada. Yang ketiga Rusia. Latihan militer antara Rusia dan China, dan sengketa kepulauan Kuril, dan perang Ukraina membuat Jepang itu sadar dunia sedang masuk fase instabilitas jangka panjang. Dan Jepang tidak mau lagi bergantung penuh pada Amerika. Ya memang Amerika itu tetap penting. Bahkan nih Amerika sendiri yang secara terbuka ngasih tahu Jepang supaya mereka belanja militernya itu dinaikkan. Tapi yang menarik, Jepang sekarang bukan cuma nurut-nurut aja. Mereka itu menyiapkan kemandirian strategis.